Kita boleh ketemu kembali untuk belajar bersama. Jadi malam ini kita mau bahas tentang amanat agung eh, dan santai saja. eh, Kalau mau di apa di tengah-tengah juga nggak masalah ya. Jadi kira kita nggak banyak, jadi kita bisa benar-benar bisa bebas tadi bersama. Kalau ada yang bisa buka Alkitabnya boleh buka. Kalau kesulitan juga mungkin kalau nanti ada yang perlu saya share di layar ini. Kita mau bahas judulnya Jadikanlah Murid. Pastinya ayatnya tidak lain tidak bukan adalah di Matius 28. Oke. Matius 28 mulai dari ayatnya yang ke 16 sampai ke 20 itu yang kita mau sama-sama baca. Saya baca dulu ayat yang ke-16 ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi mereka pergi ke sebuah tempat, ke sebuah bukit, dan dari situlah tempat terakhir mereka nanti berpisah dengan Yesus. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi ada juga yang ragu-ragu ya, masih ragu-ragu. Nah kalau baca di Kerinduan Segala Zaman, di Star of Ages itu, bukan hanya 11 murid yang ada di sini, eh, tetapi juga ada beberapa sekitar 500 orang lainnya yang ada juga ikut bersama dengan mereka. Jadi em, ada masih banyak orang yang ragu-ragu dengan dengan Yesus nih masih bener nggak sih gitu kan. Kalau lihat di ayat bandingannya, kita buka misalnya di Markus 14, Markus 16 sorry, Markus 16 ayat 14, ini yang ragu-ragu tadi ya. Kan ada yang menyembah Yesus, ada yang kayak masih ragu nih, ini beneran nggak ya? Ayat 14 dari Markus yang ke-16. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka karena udah banyak saksi yang kasih tahu kalau Yesus bangkit tapi nggak percaya. Oke, kita kembali ke Matius 28. Lalu ayat yang ke-18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, bagi apa? eh, Bagi Kristen pada umumnya ayat ini mungkin biasa aja gitu. Apalagi Kristen yang percaya dengan Trinitas kan. Karena kita percaya orang bahwa Yesus ya memang adalah Tuhan dan dari dulu juga sudah punya kuasa dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang tidak mempercayai itu, wah ini baru bukti bahwa memang Yesus itu baru dikasih kuasa itu waktu di situ gitu. Tetapi saya nggak mau bahas masuk ke situ. Yang saya mau sampaikan bahwa sebelum ayat 19 isi dari amanat agung, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Yesus sampaikan sesuatu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus di sini adalah Yesus yang sama yang menjadi manusia yang hidup, mati, dan bangkit. Jadi bukan Yesus yang lain ini gitu. Makanya kalau di Mazmur saya lupa ayat di mana, Mazmur punya ayat seperti ini yang bilang bahwa eh, duduklah sampai kubuat segala musuh-musuhmu berada di bawah kakimu dan sebagainya dan sebagainya. Artinya semua kekuasaan di sorga di bumi yang di atas langit maupun yang di bawah langit ini sudah ada dalam diberikan kepada Kristus Yesus yang adalah manusia Yesus. Jadi itu sebuah apa ya, sebuah jaminan ya, teman-teman saudara-saudara bahwa Yesus Kristus yang adalah manusia ini diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dan dari sini masuk ke ayat 19 dan 20 tentang amanat agung itu jadi jaminan bekal bahwa pekerjaan ini tuh akan sukses. Pemberitaan Injil itu akan sukses. Karena apa? Karena kepadaku kata Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Artinya, semua penghuni sorga, semua apapun yang ada di atas di sorga di sana, dia bisa, dia punya, Yesus punya kuasa, dia bisa kerahkan itu untuk ayat 19 dan 20 tentang pemberitaan Injil. Termasuk yang di bumi pun, Yesus yang pegang kuasa dan Yesus bisa pakai semua sumber daya resources yang ada di bumi ini, baik itu orang-orang pembesar-pembesar karena dia yang punya kuasa, ataupun semua resources sumber daya materi, non materi, Yesus yang punya. Baru masuk kepada amanat agungnya. Jadi amanat agung itu bukan sebuah tugas yang apa ya, kayaknya eh, bisa bisa iya dikerjain, bisa enggak, bisa mustahil, bisa enggak. Ayat 18 itu kasih jaminan bahwa udah pasti berhasil karena Yesus bilang segala kuasa diberikan kepadaku baik yang di sorga maupun yang di bumi. Oke. Nah, jadi konteks amanat agung itu ada kuasa yang memayunginya gitu loh. Nggak sekedar disuruh pergi, tapi ada kuasanya yang diberikan oleh Yesus di situ. Lalu ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari sini, kalau teman-teman perhatikan, seperti ada beberapa hal di situ ya. Sebenarnya sampai ayat 20 nyambung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya coba share, share saya ini ya, share apa ini? Share ya gambar, bukan gambar ya Alkitab ya, supaya bisa kelihatan. Kelihatan ya di sini ya. Oke, kita, saya mau kita membedah sedikit lah tentang amanat agung ini. Yang pertama, karena itu pergilah. Kalau kita compare misalnya kita paralel ini dengan ininya nggak usah ya dengan bahasa Inggris lah ya misalnya ya. Eh, kayak ini ya, kekecilan jadinya. Nggak masuk semua. Semoga kelihatan ini. Karena itu pergilah, jadikanlah. Nah, bahasa Inggrisnya kan bilang go ye therefore. Ini dari Alkitab King James ya. Go ye therefore. Kata pergi ini, kalau saya boleh tanya misalnya kan, apa maksudnya ketika Yesus bilang karena itu pergilah? Semua berpikir mungkin konsepnya adalah bahwa ya kalau mau nginjil itu berarti harus pergi ke sebuah tempat baru yang mungkin bukan itu asal kita, origin kita, atau bahkan abroad ke negeri yang baru. Kalau teman-teman pernah dengar nama misionaris, misionaris itu kalau di Indonesia misionaris ya seorang yang misalnya pergi, ini konotasi umum ya, walaupun kan kita punya definisi masing-masing yang lebih bagus daripada ini, tapi ini stigma yang ada di melekat di banyak orang Kristen. Oh, misionaris itu adalah seorang yang tidak bekerja seperti orang pada umumnya, dia bukan pendeta, tapi dia seorang yang pekerja Injil, dia pergi ke sebuah tempat lain yang bukan dari rumahnya, dari domisilinya, dia pergi ke sebuah tempat lain begitu. Dia masih dalam sekitaran Indonesia ini. Kalau saudara pergi ke luar, konsep misioneri di luar, di luar ini maksudnya di dunia barat lah ya. Ketika disebut misioneri itu adalah seorang yang perginya itu keluar dari negeri mereka. Contoh di Amerika, misioneri itu kalau di dalam ya bukan misioneri. Kalau masih di Amerika aja itu nggak disebut misioneri. Yang disebut ini stigma umum, yang disebut misioneri itu adalah orang yang pergi keluar daripada benua Amerika, mungkin dia pergi ke Afrika atau dia pergi ke Asia Tenggara seperti ini. Di dunia ini ada yang namanya 1040 window, sebuah tempat yang kalau ada globe peta dunia, ah itulah bagiannya ya, India, Cina, bagian yang di tengah-tengah itu yang isinya itu hampir 2/3 penduduk bumi itu di situlah gitu. Nah, orang-orang Kristen dari Barat, dari Eropa atau dari Amerika sana biasanya
tugas misionerinya ya ke tempat-tempat seperti itu, yang ke India lah, yang ke Cina, Asia Tenggara termasuk kita di Indonesia ini, terus ke Afrika dan sebagainya. Itu konsep misionerinya, sehingga eh, modelnya seperti itu. Tetapi yang saya mau sampaikan waktu saya baca-baca lihat ini, karena itu pergilah ketika ini, ingat ya, ceritanya ini Yesus sedang bercerita, kasih sebuah sebuah penyampaian statement kalimat begini, perintah begini kepada para murid yang mendengarkan, pergilah. Lalu bukan hanya saya percaya kita semua pernah baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Oke. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu, ini Yesus juga yang jawab ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ada steps-nya di situ. Yesus sampaikan bahwa para murid, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun, dan kamu akan jadi saksi untuk tadi amanat agung di mana dulu? Di Yerusalem. Itulah rumah mereka. Itu domisili mereka, itu kota mereka. Baru ke Yudea, itu provinsinya, lalu ke Samaria, tetangga provinsinya mereka, sampai ke ujung bumi. Artinya, kalau Yesus yang sama mengatakan demikian, kalau kita kembali ke Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, seorang seseorang tidak perlu pergi jauh meninggalkan negeri mereka ataupun meninggalkan kota mereka atau bahkan meninggalkan rumah mereka untuk baru bisa disebut sebagai seorang penginjil atau misionari. Karena Yesus yang sama bilang bahwa di Yerusalem. Di Yerusalem ya di mana? Ya berarti dia masih pulang pergi PP ke rumah tuh. Karena dia tinggal para murid tinggal di kota Yerusalem, dia masih keliling-keliling di sekitaran situ, ya malam dia pulang lagi ke rumah. Jadi ini cocok dan tidak bertentangan. Kalau kita definisikan ketika Yesus bilang, go you therefore, karena itu pergilah. Ada sebuah kalimat yang lain yang lebih cocok, eh, bukan lebih cocok, maksudnya nggak yang memberikan gambaran. Bunyinya seperti ini. Sementara kamu pergi, jadikanlah murid. Gitu. Karena kata pergi ini, walaupun ini kalimat kata pertama, kata perintah pertama, tapi kata pergi ini bukanlah kata utama dari amanat agung. Di amanat agung ini ada go, ada pergi. Yang kedua itu ada jadikanlah semua bangsa murid, make disciple. Bahasa Inggrisnya itu teach all nation. Tapi kata teach ini bukan literally mengajar. Kalau kita misalnya lihat teach-nya ini di sini misalnya nih, ini Greek, bahasa Yunaninya 3:10 namanya mateteo. Artinya intransitively to become a pupil, menjadi murid, disciple, oke, enroll as scholar. Jadi lebih kepada bahasa Indonesia terjemahannya dibanding King James ini, King James menerjemahkan teach, kalau bahasa hari-harinya teach kan mengajar begitu kan. Tapi bukan soal mengajar orang-orang, tetapi bahasa Indonesia udah lebih tepat. Jadikan semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa, ini saya perbesar ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada kata pergi, ada kata jadikan murid, ada kata baptis, dan ada kata ajar lagi di sini. Dari empat kata ini, kata apa namanya ya, imperatif atau kata perintah ini, kata pergi ini bukan kata utama dalam amanat agung. Kata utamanya adalah jadikanlah murid, make disciple. Makanya seorang mau dia pergi keluar dari rumah ataupun dia tidak pergi keluar dari rumah, itu tidak menentukan apakah dia sudah melakukan Injil atau enggak gitu. Ada juga orang yang pergi keluar dari rumah bahkan keluar kotanya, keluar negerinya
nggak juga untuk nginjil, ya kan hanya untuk cari hidup aja gitu. Banyak juga begitu. Jadi artinya kalau saudara, teman-teman punya kegiatan, punya kehidupan dengan apa yang saudara sudah punya sekarang, eh, bukan berarti saudara bukan seorang penginjil atau misionari. Saudara bisa, tapi dilanjutin lagi pelajaran apa kali kita masih lanjutin pelajarannya. Tapi itu tadi ya, yang pertama konsep yang salah bahwa kalau berpikiran seorang itu harus kalau mau melakukan amanat agung itu harus pergi dulu jauh-jauh, enggak. Karena Yesus yang sama bilang di Kisah 1 ayat 8 bilang di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke kata utamanya, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan murid, sebagaimana judul pelajaran kita malam ini. Make disciple, jadikan murid. Nah, apa maksud dari jadikan murid ini? Apa maksud dari menjadikan murid? Kalau saya coba mau mengajak kita membayangkan ya, orang berpikiran, jadi jadikan murid ini di apa ya, didefinisikan atau dimaknai dengan dua kerja, dua kata, dua dua kegiatan. Yang satu baptis, yang satu ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sederhananya gini, gimana sih jadikan murid itu? Ya satu, dibaptis, yang kedua diajar. Nah, itulah maksudnya menjadikan murid. Kayak gitu. Jadikan murid lewat dua hal. Menurut amanat agung dengan dibaptiskan dan diajar. Nah, tapi kan ada kata baptis dan juga ada kata ajar, nanti kita akan sedikit kulik sedikit. Jadikan murid ini mempunyai kesan, persepsi yang salah lagi. Kalau tadi pergi punya persepsi yang salah, jadikan murid juga persepsi yang salah. Orang Kristen beranggapan ketika Yesus bilang jadikan murid, itu artinya adalah menjadikan seorang yang non-Kristen menjadi seorang Kristen. Itu yang ada di benak orang Kristen pada umumnya ketika mendengar amanat agung. Bukan begitu ya. Kalau salah mungkin boleh dikomen kalau ada pandangan lain. Tetapi itu yang saya ketahui bahwa konsep atau pemikiran orang Kristen umumnya ketika Yesus memberikan amanat agung atau ketika Bapak Pendeta menyampaikan ini kita harus menjadikan segala bangsa murid, kita langsung berpikiran bagaimana caranya supaya kita bisa mengkonvert 2/3 penduduk dunia ini menjadi Kristen, yang mana Kristen masih 1/3. Kurang lebih begitu. Itu konsep kita. Tetapi sebetulnya nggak begitu. Coba kita masuk ke konteks asli. Maksudnya konteks asli apa? Ini Yesus sedang berbicara kepada para murid. Matius menuliskan. Jadi kita bisa lihat contohnya misalnya, maksud saya, saudara bisa bayangkan lah, teman-teman bisa bayangkan. Waktu itu kan belum ada juga kekristenan, satu ya. Dan yang kedua, walaupun mereka tidak punya kekristenan, mereka punya Yahudinya. Oke, mereka punya Yahudinya. Tetapi dengan keyahudian mereka, sepertinya agak sulit gimana caranya menjadikan semua orang jadi bangsa Yahudi. Bingung juga. Sehingga ketika Yesus bicara jadikanlah semua bangsa murid, nah mereka langsung, saya coba bayang-bayangkan, eh, mereka langsung berpikir, saya ini kan murid Yesus. Matius ya, si penulis. Saya juga murid Yesus. Ketika Yesus perintahkan saya untuk menjadikan semua bangsa lain itu murid Yesus, artinya menurut Matius, ini perspektifnya Matius, bagaimana caranya supaya semua bangsa-bangsa itu merasakan apa yang saya alami sebagai murid Yesus, agar mereka juga bisa menjadi murid Yesus. Walaupun mereka tidak diajar langsung oleh Yesus karena Yesus sudah terangkat naik ke sorga. Kira-kira dapat nggak maksudnya? Jadi menjadikan murid itu artinya adalah membuat ataupun mengusahakan bagaimana caranya supaya orang lain mengalami pengalaman yang sama yang murid Yesus itu alami.
Jadi konsepnya begitu. Sehingga kayak gini, ketika para murid, sorry, ketika 12 11 lah ya sebutnya ya, kalau satunya kan belum diganti di situ waktu Yudas sudah pergi, belum ganti Matiasnya. Nah, waktu 11 para murid itu yang adalah original asli diajar Yesus langsung begitu. Mereka dikasih tahu oleh Yesus untuk, "Hei kalian, jadikan semua bangsa muridku." Murid Yesus maksudnya ya, bukan muridnya para murid, muridku. Konsep mereka adalah tadi mereka nggak belum punya kekristenan, mereka nggak punya bading, mereka nggak punya institusi, mereka nggak punya organisasi, mereka nggak punya bentuk administrasi apapun dan sebagainya. Tapi yang mereka tahu adalah saya ini murid Yesus. Kalau Yesus memerintahkan saya untuk menjadikan semua bangsa murid, artinya bagaimana supaya orang lain, para bangsa-bangsa itu bisa merasakan, mengalami apa yang kami rasakan sebagai murid Yesus. Supaya mereka juga bisa menjadi murid Yesus walaupun tidak diajar langsung oleh Yesus. Itu konteks originalnya. Jadikanlah semua bangsa murid. Bukan soal perkara menjadikan orang non-Kristen jadi Kristen. Bukan. Nah, nanti ketika para murid yang 11 ini punya murid, seperti Yohanes misalnya punya murid murid si apa Polikarp, nanti Polikarp punya murid lagi Irenaeus dan sebagainya. Nah, mereka mengajarkan, mereka membuat bagaimana caranya para murid itu merasakan apa yang mereka alami sebagai murid Yesus. Setelah itu, generasi kedua para muridnya ini mengajarkan kepada muridnya para murid bagaimana supaya mereka bisa mengalami apa yang mereka rasakan dari ajaran para muridnya Yesus. Nanti murid ini ngajarin lagi kepada muridnya bagaimana mereka bisa merasakan mengalami apa yang mereka alami dari murid Yesus. Dan seterusnya sepanjang zaman begitu. Sehingga ujungnya adalah kualitas dari para murid yang 11 tadi yang diajar langsung oleh Yesus sama dengan para murid di tahun 2025 sekarang. Itulah konsep jadikanlah semua bangsa murid, bukan soal menjadikan orang non-Kristen jadi Kristen. Itu makanya ada beberapa ayat yang yang disampaikan oleh Alkitab dan para murid Yesus yang menunjukkan eh, tadi kontinuitas keberlangsungan, keberlanjutan dari making disciple ini gitu loh. Jadi kualitasnya sama. Mau yang 11 itu, jadi kita nggak bisa, jadi kita nggak bisa punya klaim atau alasan. Ya iyalah enak sekali itu 12 murid itu diajarin langsung oleh Yesus gitu. Ya enggak gitu. Karena dari konsep jadikan murid yang benar ini, semua punya kualitas yang sama gitu. Contohnya, beberapa ayat. 1 Korintus 11 ayat yang ke-1. Ini Paulus bilang kayak gini. 1 Korintus 11 ayat yang ke-1. Kata Paulus, jadilah pengikutku. Ngeri juga ya. Paulus bukan ngajarin orang untuk ngikut Kristus, tapi ngikut dia katanya. Jadilah pengikutku. Kenapa? Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, bisa tangkap ya. Jadi Paulus bukan bukan artinya dia mau ngajak orang nggak ikut Yesus tapi ikut dirinya. Dia berani klaim ikut aku, kata Paulus, karena aku ngikutin Kristus. Kamu kan nggak diajar langsung Kristus gitu ya. Aku diajar langsung. Walaupun langsungnya ini tanda kutip ya, bukan artinya dia seperti 12. Tapi eh, di tempat lain kan Paulus bilang, aku murid orang terakhir yang mana Yesus menampakkan diri kepadaku. Padahal nggak juga gitu. Tapi maksudnya adalah waktu masih namanya Saulus, dia lagi jalan ke Damaskus, Yesus datang ketemu kan, yang dia jatuh dari kuda, ada sinar. Dia itu ketemu Yesus. Walaupun tidak literally seperti ketemu para murid 12 itu gitu. Tapi ini yang dibilang oleh Paulus. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Paulus mau yakinkan, mau jamin kalau kamu ikut aku, kamu pasti jadi pengikut yang sama seperti Kristus. Karena aku pengikut Kristus. Atau beberapa ayat lagi.
gambaran tentang kualitas murid 12 itu bisa sama dengan kualitas murid di tahun 20 murid Yesus di tahun 2025 ini walaupun sudah hampir 2000 tahun berlalu ya. Masih Paulus yang sama nih. Di 1 Korintus 4 ayat 16, 1 Korintus 4 ayat 16 bunyinya, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Dia nggak bilang turutilah teladan Yesus. Dia bilang turutilah teladanku. Kenapa? Karena kita sudah tahu tadi ya di ayat yang sebelumnya bahwa karena dia mengikuti teladan dari Yesus. Jadi kalau kamu ikutin aku, teladanku, itu artinya kamu udah ngikutin teladan Yesus karena aku mengikutin teladan Yesus. Dan satu lagi Filipi 3 ayatnya yang ke-17. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku sama dan perhatikanlah mereka, ini ada tambahannya nih. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus nggak hanya sekedar, jadi nggak usah dianggap Paulus sedang sombong-sombongan diri, bukan. Tapi dia juga sama. Ini hanya konsep tentang tadi ya, tentang pemuritan itu sama kualitasnya. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka, siapa tuh mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Artinya, Paulus sekarang kasih 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 opsi lain lah. Oke, kalau aku pergi dari sini, kamu nggak lihat aku lagi. Tapi lihat nih, mereka-mereka yang hidupnya sama seperti aku. Kalau kamu kenal aku kayak gimana orangnya, nah nanti ketika aku nggak ada, kamu hiduplah ngikutin teladannya mereka, orang-orang ini yang di kotanya sama dengan kotamu tinggal, yang hidupnya sama seperti kami. Dari situ mereka, artinya dari sini saya melihat dan ada sebuah chain ya, ada rantai di mana murid-murid Yesus itu nggak akan pernah keputus generasinya. Dari sejak pertama kali ada 12 rasul gitu. Selalu akan ada yang namanya murid Yesus yang origin. Walaupun dia udah generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seratus. Selalu ada yang origin dan kualitasnya itu sama. Seperti kualitas sebelum-sebelum para pendahulunya yang lalu. Gitu. Jadi dunia ini sebetulnya kalau dibilang Yesus belum datang ya karena mungkin kehilangan kualitas murid yang begini gitu kan. Jadi nggak ketemu nih Yesusnya di sebelah mana gitu kan. Karena Yesus kan di sorga kan. Tapi kan Yesus punya wakil-wakilnya, ambasadornya. Menurut 2 Korintus kan kita ambasadornya gitu. Nah, berarti belum kelihatan. Belum kelihatan murid-murid eh, sejati dari Kristus. Betulnya dunia itu orang-orang bisa di setiap tempat ketika ada orang-orang namanya Kristen selayaknya menjadi murid Kristus yang benar, yang sejati, orang-orang tuh udah bisa lihat tuh dan bisa mengikuti teladannya dari orang-orang ini. Gitu. Jadi kurang lebih begitu konsep dari jadikanlah murid. Menjadikan murid sederhananya adalah membuat orang mengalami pengalaman yang dirasakan oleh para murid. Atau sederhananya membuat orang mengalami pengalaman yang saudara rasakan sebagai murid Yesus. Tapi kan yang menjadi big questionnya adalah apakah saya sudah mengalami pengalaman menjadi murid Yesus? Ya kalau belum ya susah juga kita mau memuridkan Yesus. Karena kita nggak bisa memberikan sesuatu yang nggak kita punya. Tapi saya percaya pengalaman hidup saudara sebetulnya sebagaimana saudara sudah kita ini sudah hidup sampai saat ini, kita bisa lihat trace back ke belakang bagaimana pengalaman berjalan bersama Yesus itu luar biasa dari naik turunnya. Nah, yang kayak gitu itu yang mau di mau di dan ketika kita bisa bilang wah puji Tuhan untuk semua kebaikannya begitu kan. Ketika kita bisa bilang kayak gitu, nah kita ingin orang lain juga mengalami yang sama ini esensinya bukan ceritanya, nggak mungkin cerita setiap orang sama, tapi esensinya orang lain ini juga bisa merasakan puji Tuhan. Jadi ekspresinya itu sama seperti murid-murid dulu. Mungkin ekspresinya Thomas kan, ketika dia cucuk tangannya Yesus, ketika dia nggak percaya kan. Oh my Lord and my God, langsung dia sujud sembah begitu.
Nah, yang kayak gitu, Thomas akan mengajarkan kepada muridnya supaya muridnya mengalami juga. Kalau dia punya murid yang agak-agak sombong dan gak percayaan ini, susah beriman, harus pakai lihat dulu, ya dia paling bisa tuh ngajarin tuh Thomas nih. Karena dulu dia juga begitu kan gitu. Tapi fungsinya dia memuridkan itu ya begitu supaya muridnya juga bisa punya ekspresi yang sama dalam kehidupannya, walaupun tidak dalam cerita mencucuk tangan kepada Yesus yang berlubang itu, tetapi dalam kehidupannya dia juga akhirnya bisa bilang, oh iya finally, akhirnya my Lord, my God. Dan muridnya Thomas pun bisa sujud sembah kepada Yesus gitu. Setelah menerima teladan dari Thomas. Oke, jadi itu kurang lebih tentang jadikanlah semua bangsa muridku. Masuk ke berikutnya. Tadi itu kata utamanya ya dalam Amanat Agung. Nah, kata utama jadikan murid ini di apa namanya ya? Dilaksanakan dengan dua hal. Yang pertama, baptislah mereka. Dan yang kedua, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan baptislah mereka ini, itu tadi juga, kalau ditanya apa maksudnya baptis mereka? Wah, orang langsung berpikir, Bapak Ibu mau dibaptis nggak gitu kan? Atau ada seorang mau dibaptis. Langsung berpikir adalah masuk keanggotaan sebuah gereja tertentu. Padahal kembali kalau lihat ingat ya yang tadi saya sampaikan, kalau lihat konteks dari originalnya ayat ini, perkara baptis di para murid itu bukan soal masuk jadi apa? Jadi orang Kristen atau jadi Yahudi? Enggak, karena waktu Yesus nyampaikan amanat agung ini juga belum ada hal-hal seperti itu. Institusi gitu juga belum ada gitu. Jadi mereka paham baptisan itu kira-kira kemana para murid mikir itu? Kalau dengar kata baptis tuh. Yang nggak lain nggak bukan ke Yohanes Pembaptis. Karena baptisan itu sepanjang kita tahu catatan Alkitab itu diinisiasi oleh Yohanes Pembaptis itu pertama kali itu di zaman itu. Dan baptisan ini selalu disampaikan dalam sebuah konteks pertobatan. Karena gitu. Orang kan kalau yang mau masuk ke dalam sungai Yordan mau dibaptis begitu atau di air di dekat Ainon itu, karena si pembaptisnya kan selalu ngomong dulu kan gitu. Yang diomongin apa? Masuklah ke gereja. Bukan begitu, tapi yang diomongin adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi baptislah mereka ini bukan bicara tentang seseorang berubah keanggotaannya dari satu tempat-tempat lain, tapi baptisan perintah dari amanat agung untuk membaptis yang menjadi bagian dari jadikan murid itu adalah bagaimana seseorang mengalami pertobatan, kelahiran baru. Kalau versi kita buka sedikit ya, versi Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Yesus menjawab katanya ini kepada Nikodemus, percakapan dengan Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oke. Lalu Nikodemus tanya, gimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Lalu Yesus bilang, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini bicara tentang baptisan. Itulah makna. Dan maknanya baptisan, saudara bisa lihat di kitab Roma pasal yang ke-6, ayatnya yang ke 1, 2, 3 sampai yang ke 5, 6 gitu ya. Tapi kita baca yang tentang baptisannya aja. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi baptisan kita itu melambangkan pengalaman. Jadi baptisan itu kayak kita mengalami 3 hari mulianya Yesus itu. Di mana di hari Jumat dia mati, Sabtu dia tidur di kubur, lalu Minggu bangkit. Nah, itulah dalam bentuk baptisan. Makanya baptisannya diselam kan, gitu. Bukan dengan cara lain, karena hanya dengan diselam
saudara bisa dapat 3 harinya Yesus itu. Ketika saudara masuk ke dalam kolam air, atau ke sungai, atau ke laut, kemanapun begitu, yang ada airnya, itu saudara seperti seorang yang sudah mati, mau dikuburin. Mati artinya saudara datang dengan sebuah hati yang hancur, hati yang udah mati gitu. Manusia lamanya sudah mati. Ini seperti yang dibilang di ayat ini. Supaya karena kita tahu bahwa manusia lama kita, sorry, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi ketika mau masuk ke kolam baptisan itu manusia lamanya udah mati dulu gitu. Lalu Pak Pendeta akan benamkan kita. Artinya yang lama tadi udah dikubur. Nah, waktu diangkat sama Pak Pendeta, kita diangkat, itu artinya yang seperti ini. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi waktu kita keluar dari air itu udah seperti seorang dengan kehidupan baru. Itulah makna dari baptisan. Kita kembali ke Matius 28 ya. Makna dari baptisan tadi. Oke. Jadi baptisan bukan di pikirannya Matius itu nggak ada soal soal pindah keanggotaan dari orang Yunani ke orang Yahudi gitu nggak ada gitu. Begitu juga dalam kekristenan kalau kita berpikir dari orang non-Kristen jadi Kristen gitu atau dari non manusia A ke B bukan begitu. Tetapi konteks originnya adalah pertobatan, seorang mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dia lahir kembali menjadi manusia baru. Bayi lah, manusia barunya dalam bentuk bayi. Kenapa? Karena ada yang berikutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, di sini baru ada kata ajar, teach. Nah, kalau ngomongin ini, persepsi yang salah lagi yang dimiliki oleh kekristenan adalah, oh, ketika dibilang ajarlah mereka, berarti apa kira-kira persepsi umumnya nih? Mengajarkan. Ya, ya diajarkanlah segala peraturan-peraturan dan doktrin-doktrin dari Alkitab atau yang gereja punyai. Pemikiran yang begitu yang salah. Karena itu sebenarnya satu paket dengan baptis kan. Kalau seorang punya konsep baptis adalah tadi masuk dari tempat lama ke tempat baru keanggotaannya, ya ajarnya juga sama, mengajarkan yang tempat yang baru ini, gereja barunya punya ajaran, itulah yang diajarin ke sana. Padahal nggak begitu. Kita udah belajar tadi bahwa baptislah mereka itu artinya pertobatan seseorang, hatinya sudah hancur, manusia lamanya, dia lahir baru menjadi bayi yang baru. Kalau begitu yang benar tentang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kira-kira kalau saya boleh tanya, boleh di komen di chat ya, atau di mana ya. Kira-kira kita coba simak ayat ini ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau gitu pertanyaannya adalah apa yang Yesus perintahkan kepada para murid supaya itu diajarin agar orang itu melakukan. Kira-kira perintah apa yang Yesus sudah kasih ke para murid dan Yesus minta itu untuk diajarin kepada orang-orang untuk dilakukan gitu. Ntar dulu saya lihat ada chat. Oh, belum ya. Chatnya ayat ya. Kalau saudara punya seorang eh, yang rindu untuk mengenal tentang Yesus lebih dan lebih, dan kalau ada sebuah ajaran yang harus disampaikan oleh kita untuk orang lain, makanya makanya kenapa saya tadi bilang bahwa konsepnya salah tadi, ajarlah mereka. Orang berpikir bahwa itu mengajarkan peraturan, mengajarkan doktrin, mengajarkan sebuah banyak hal tentang lain-lainnya. Nggak begitu. Karena ini minta untuk dilakukan sesuai yang telah Tuhan perintahkan kepadamu. Jadi bukan hanya sekedar mau mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi supaya orang itu lakukan. Dan di sepanjang Alkitab,
Kalau ada sesuatu yang harus diajarkan kepada orang supaya untuk dilakukan, ya udah pasti kan bukan ritual-ritual upacara korban-korban tuh, bukan kan gitu. Nah, kalau ada yang harus dilakukan, itulah perintah Yesus di dalam Matius pasal 5, 6, dan 7. Khotbah di atas bukit. Karena itulah yang harus dilakukan oleh seseorang untuk bisa menjadi murid Yesus. Tentang hal berbahagia, tentang garam dan terang dunia, hukum juga ada di situ di Matius 5, 17 kan tentang jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat kita para nabi, hal sedekah, doa, puasa, hal kekhawatiran, mengumpulkan harta, menghakimi, hal yang kudus berharga, pengabulan doa. Saya baca judul-judul perikopnya ya. Pengajaran sesat, dua macam dasar, jalan benar, dan sebagainya. Dan kesan pendengar di Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini saya baca Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, apa itu khotbah di atas bukitnya tadi? Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Wih. Jadi inilah ajaran yang harus disampaikan oleh para murid kepada murid-murid mereka untuk murid-murid mereka harus lakukan. Dan hal inilah yang membuat orang itu takjub dengan pengajaran Yesus. Dan bagaimana supaya Yesus kan di sini bilang, sebab Yesus mengajar mereka sebagai seorang yang berkuasa. Ya, gimana caranya supaya menjadi seorang yang berkuasa begitu? Kalau di tempat lain dibilang ya karena Yesus sudah lakukan apa-apa yang ada di Matius 5, 6, 7 itu. Ya kembali lagi ke tadi, jadikan murid tadi, esensinya. Bahwa kalau kita ngajarin sesuatu yang juga telah dilakukan oleh kita sebagai murid-murid Yesus. Demikianlah, jadikanlah murid itu bisa betul-betul terlaksana. Amanat agungnya, well done, cocok lah. Tuhan bangga dan Tuhan puas dengan apa yang dilakukan oleh para murid. Dan bagian terakhir, janji daripada Kristus sendiri, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau dimulai tadi dengan mana tadi ya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, artinya kuasa sorga bumi itu menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya sampai murid Yesus yang paling terakhir sekalipun sebelum dia datang, nah itu masih ada itu kuasanya itu. Kalau di Markus dikasih tahu tuh apa aja tanda-tandanya bisa eh, apa menyembuhkan orang sakit, bisa mau minum racun juga nggak akan kenapa-napa dia dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saudara nggak usah dites itu ya, nggak usah dites sekarang karena itu konteksnya nginjil. Jadi kalau saudara sedang memberitakan kabar baik tentang Tuhan, ada orang nggak suka mungkin niat jahat mau mau racunin saudara ya itu mungkin konteksnya ya. Saudara nggak masalah gitu. Tapi kalau saudara hari-harinya nggak, kita hari-harinya bukan sedang dalam konteks mau melakukan Injil demi Tuhan, ya sakit perut juga kan gitu. Kalau kita kena hal begitu karena memang mungkin lagi sekedar jalan atau sekedar hangout dan sebagainya, ya bisa juga gitu ya. Tetapi itulah bahwa kuasa dari Yesus itu akan sampai kepada murid yang paling terakhir sebelum Yesus datang. Jadi kuasanya itu nggak berkurang dan nggak turun sampai di akhir. Oke, itu saja pelajaran yang saya rindu bagikan buat kita supaya kita bisa lebih eh, saya percaya kita semua familiar dengan amanat agung ini. Tetapi tadi kalau saya boleh recap sedikit, pergi tidak menandakan bahwa saudara harus pergi jauh-jauh keluar, tapi kata pergi itu adalah em, ya saudara mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, sambil saya pergi, sambil saya kerja, sambil saya melakukan ini, sambil saya di sini, jadi sambil lah pokoknya ya, sambil kita buat apa-apa, nah jadikanlah murid. Dan kata utamanya adalah make disciple, jadikan murid. Jadikan murid ini tadi apa? Sederhananya adalah membuat orang lain mengalami pengalaman yang dirasakan oleh murid Yesus. Siapa murid Yesusnya? Ya saudara, saya, gitu.
Jadi gimana caranya? Ya kita juga perlu mengalami pengalaman yang sama. Lalu setelah itu, baptislah itu bukan perkara bukan hanya perkara tentang merubah keanggotaan gereja atau status agama, tetapi pertobatan seseorang dari hidup lama kepada hidup baru. Dan ajarlah mereka. Bukan juga hanya sekedar mengajarkan aturan-aturan dari gereja kita yang tertentu, nggak ada masalah juga untuk itu. Tetapi lebih daripada itu adalah mengajarkan apa yang Tuhan perintahkan supaya mereka lakukan. Dan di ultimate commandment, perintah paling agung, itu di Matius 5, 6, 7. Tanpa meniadakan 10 perintah, semua juga udah ada di situ 10 perintahnya. Matius 5, 6, 7. Itulah yang Yesus ingin para murid sampaikan kepada orang lain, ajarkan kepada orang lain untuk bisa orang lain itu lakukan. Dan janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Termasuk di 2025 ini, ya, ya masih. Bahkan sampai tadi saya katakan, hari terakhir di mana sebelum Yesus datang, kuasa sorga bumi itu masih disediakan. Jadi biarlah ini juga boleh memberikan semangat buat kita sambil kita pergi, sambil kita melakukan kegiatan kita, kerjaan kita dan lain-lain, kita bisa jadikan semua bangsa murid. Tuhan Yesus memberkati.